boleh mengubah niat dari sholat sunnah menjadi wajib Ustaz. Itu yang pertama. Yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita jadi makmum itu misalnya kita berada di sop kedua, di sop depan itu ada yang batal, misalnya mungkin ada anak-anak yang tiba-tiba keluar atau makmum lain yang batal, itu kita mengisi, tapi sajadah kita ambil dulu, gelar sajadah itu hukumnya gimana Ustaz? Misalnya itu saja dua pertanyaan dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama merubah niat nggih. Sunnah salat sunnah kemudian menjadi wajib. Nggih, niku tidak bisa nggih. Boten saged nggih untuk merubah niat dari sunnah menuju wajib nggih, karena niat itu kan di awal nggih, di awal perbuatan nggih, di awal takbiratul ihram. Maka ketika di awal sudah niatnya adalah salat sunnah nggih, salat sunnah. Bagaimana kalau kita mau berpindah dari sunnah ke wajib? Ya kita batalkan yang sunnah. Kita batalkan yang sunnah. Misalnya apa? Kita sholat qobliyah sebelum subuh atau sebelum isya misalnya, ya. Atau qobliyah yang lainnya. Kemudian ternyata sudah iqomah, sudah iqomah, maka kita batalkan sholat kita. Kemudian apa? Baru ikut sholat fardu. Nah, kemudian kalau misalnya tadi kita awalnya sholat sunnah kemudian berpindah niatnya menjadi wajib, ingkang kula pahami niku tidak diperbolehkan nggih. Yang diperbolehkan niat mufarraqah misalnya nggih. Pertama misalnya kita sholat berjamaah bersama seorang imam, kemudian karena imamnya misalnya terlalu panjang membacanya, sementara kita punya kebutuhan yang lain mendesak, misalnya ada anak yang sedang sakit di rumah, ini kok lama sholatnya, kita boleh memisahkan dari imam, kita sholat sendiri, munfarid, tapi tidak membatalkan sholatnya, hanya melepaskan niat makmumnya tadi, sehingga berubah menjadi sholat sendiri, sehingga dia nggak menunggu imamnya, sholat sendiri. Dan nggak perlu berpindah tempat, sholat di tempatnya kemudian selesai dan keluar dari barisan sof. Niku diperbolehkan ketika dalam kondisi tertentu. Okay. Terus tadi Ustaz, kalau kita niat sholat sunnah dulu, terus apa yang kita lakukan Ustaz itu? Ketika tiba-tiba ada makmum di belakang kita yang nyeblek itu. Tidak masalah, lanjut saja. Berarti kan dia bermakmum pada kita. Nah, cuman kita sholat, beda, ya? Kita sholat sunnah. Oh, ya. Kita menyelesaikan sholat kita, dia silahkan, tidak apa-apa. Dan dia sah-sah saja. Termasuk sunnah yang setelah sholat wajib ya, berarti sama ya Ustaz? Sunnah. Ketika kita sesudah sholat sunnah, sholat wajib, kita kan sunnah lagi misalnya. Ada kasus seperti itu ya sama ya Ustaz? Sama, tidak apa-apa. Yang kita tetap sholat seperti biasa, tidak merubah niat, tetap kita sholat sunnah. Dia yang bermakmum pada kita, yang dia mau silahkan dia bermakmum. Terus yang kedua tadi Ustaz, kita pindah dengan pergerakan yang itu di luar batas, misalnya ambil sajadah maju gitu, itu batal apa gimana itu hukumnya? Ambil sajadah maju ke depan. Nah, untuk mengganti yang makmum yang batal itu. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya berarti ya. Mengambil sajadahnya. Kita di sop majunya, kedua, ya. Majunya nggak apa-apa. Kalau kita ambil sajadahnya terus kita gelar di depannya tuh gimana? Misalnya loh ini. Ya. Tidak perlu ya. Tidak perlu. Berarti harus sajadah itu kalau bisa ditinggal ya. Iya, biar aja meskipun ditinggal. Meskipun geser atau gitu ya. Ya. Ya ini sebagai pengertian aja barangkali. Terus. Saya yang tidak mengerti. Iya. Ya itu nanti karena itu satu hal yang tidak darurat. Karena kita nggak wajib juga menggunakan sajadah, ya. Karena yang diberikan rukhsah di sini gerakan yang memang darurat.
Kalau itu suatu gerakan yang tidak dibutuhkan seperti mengambil sajadah, nggak dibutuhkan, ya udah tinggal aja sajadahnya. Kita tetap melangkah. Kalau kita melangkah ke depan meskipun 1 langkah 2 langkah karena itu suatu darurat yang perlu dilakukan untuk kompletin soft depan, niku tidak masalah. Kita kompleti. Tapi sementara untuk mengambil sajadah itu tidak dibutuhkan dalam sholat, maka tidak perlu. Karena itu nanti menjadi gerakan yang banyak yang bisa membatalkan sholat ketika memang kita melakukan gerakan yang tidak dibutuhkan dalam sholat tadi. Wallahu alam. Beda halnya kalau kita mematikan HP, Pak. Misalnya kita sholat lupa tidak mematikan HP, kemudian berdering di sini. Apakah boleh kita mematikan HP? Boleh, Pak, nggak apa-apa. Matikan dulu. Bukan malah mau coba biarin, Pak. Wah, itu nggak boleh. Tapi sekedar mematikan kemudian dimasukkan lagi nggak apa-apa. Karena kalau enggak pun nanti akan mengganggu, Pak, yang lainnya. Mendingan langsung dimatikan enggak apa-apa. Asalkan tidak lanjut, Pak, malah balas WA dan sebagainya, itu ampun. Nah, niku. Wallahu alam.